Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robun Pautar. Jadi pada hari ini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang sebuah PPT yang saya buat untuk melengkapi tugas saya dari Bapak Diki. Ya, yang dimana yang pertama saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan PPT dari mata kuliah Operating System bagian teori. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan melalui PPT saya. Ini dia PPT yang saya buat. Nah, di PPT ini kita akan membahas tentang apa itu Linux, beberapa kelebihan dan kekurangannya, dan ada beberapa materi tambahan yaitu jalur absolut dan jalur relatif. Langsung saja kita mulai yaitu yang pertama, apa itu Linux? Linux adalah sebuah operating system yang merupakan turunan dari Unix yang pertama kali dibuat di Linus Torvalds di Universitas Helsinki, Finlandia. Kemudian Linux dikembangkan lagi dengan bantuan dari banyak programmer dan hacker Unix di seluruh dunia. Nah, dari slide ini kita dapat mengetahui bahwa Linux itu adalah sebuah operating system yang sama seperti Windows, Atlas, dan lain sebagainya. Nah, di Linux ini salah satunya adalah sebuah OS yang biasa digunakan orang itu untuk programming ya. Ya, dan sangat sedikit mungkin orang atau bahkan tidak ada orang yang menggunakan Linux ini untuk programming, streaming, dan lain sebagainya. Nah, di slide berikutnya ini saya menjelaskan Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Linux ini digunakan di berbagai perangkat dari server hingga smartphone dan dikenal karena stabilitas dan serta keamanannya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui Linux itu agak sedikit berbeda dengan Windows yang open source-nya itu sedikit terbatas. Nah, di sini Linux ini saya buat menurut sumber yang saya dapat yaitu Linux itu open source dia. Jadi dia bebas dia siapa dia yang mau memodifikasinya begitu. Nah, karena hal itulah makanya banyak itu programmer yang pakai Linux ini karena stabilitasnya itu bagus, open source juga ya kan. Nah, keamanannya itu juga terjamin. Nah, yang berikutnya itu apa sih itu kelebihan Linux? Nah, beberapa kelebihan Linux meliputi biaya yang rendah, keamanan yang tinggi, dan kustomisasi yang fleksibel. Pengguna dapat memilih dari berbagai distribusi sesuai kebutuhan. Selain itu, komunitas yang besar mendukung pengembangan dan pemecahan masalah. Nah, dari kelebihannya ini udah dapat nampak gitu loh. Kalau programmer itu pasti, ya kita tahu lah gimana programmer ya kan. Pasti memerlukan itu, pasti kita tuh nyarinya yang nggak mahal gitu loh. Apalagi kita yang cuma baru pemula ya kan, cocok banget Linux. Nah, keamanan yang tinggi biar untuk nanti ketika kita buat programming data-datanya itu aman. Nah, kustomisasi ya kita bebas lah seorang programmer ya kan. Nah, pengguna dapat memilih distribusi. Distribusi ini kayak dia keluarannya gitu loh. Soalnya kemarin saya sudah mencari beberapa sumber, ada dia itu Linux Ubuntu, Linux Kali, dan lain sebagainya, begitulah. Nah, berikutnya itu kekurangan dari Linux. Nah, salah satu kekurangan Linux ya adalah dukungan perangkat keras yang terbatas. Beberapa perangkat mungkin tidak memiliki driver yang sesuai, sehingga mengurangi kinerja. Pengguna dapat mencari solusi dengan menggunakan driver pihak ketiga atau membeli perangkat yang kompatibel. Nah, di sini maksudnya itu Linux tuh memang gampang diakses, tapi driver-drivernya itu agak sulit ditemui karena jarang dipakai orang gitu loh. Makanya itu seorang gamer itu juga sedikit tidak tidak banyak lah mungkin yang pakai Linux ini karena driver-driver untuk menyokong kita itu kan sedikit dia. Nah, jadi oh setelah kalau kekurangan lain dari Linux ini ya mungkin eh, agak sedikit tidak familiar ya di orang-orang yang mencetus dalam operating system ini. Orang-orang biasanya tahunya kan itu kan Windows gitu. Di mana-mana beli apa laptop itu Windows. Nah, makanya orang tuh lebih familiar cara pakainya tuh dari ke Windows bukan ke Linux. Makanya itu ya. Nah, yang berikutnya itu ada bagian di distribusi Linux. Terdapat banyak distribusi Linux yang populer seperti Ubuntu, Fedora, Debian, Kali, dan lain-lain.
Setiap distribusi memiliki fitur unik yang ditujukan untuk berbagai jenis pengguna, dari pemula hingga profesional. Memilih distribusi yang tepat sangat penting. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu sama dia kayak apa? Android gitu loh contohnya. Android ini kan banyak, ada Android 9 titik segini, Android Pie, Android satu KitKat seperti itu loh. Makanya sebagai user kita tuh harus tengok dulu, riset dulu. Kalau kita mau pakai Linux ini, kita ini pemula atau enggak gitu loh. Profesional misalnya. Profesional ya bisalah nanti dicari mau digunakan untuk apa sih si Linux ini. Nah, untuk pemula biasanya tuh yang saya searching itu biasanya menggunakan Ubuntu ya biasanya. Soalnya lebih gampang dia. Nah, yang berikutnya itu ada penggunaan Linux. Linux digunakan dalam berbagai bidang, termasuk server web, pengembangan perangkat lunak, dan komputasi awam. Banyak perusahaan besar menggunakan Linux karena efisiensi dan keandalannya dalam menjalankan aplikasi kritis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya yang pakai ini tuh orang-orang yang apa loh, untuk pengembangan perangkat lunak itu buat server gitu kan, programming, bebas dia mau bisa dia untuk pemula, untuk yang profesional. Nah, itu makanya karena bagusnya ini operating system ini makanya sering biasanya digunakan di perusahaan besar gitu loh. Nah, yang berikutnya itu ada beberapa analisis yang saya buat mengenai jalur absolut dan relatif di sistem operasi Linux. Langsung saja yaitu ke jalur absolut. Jalur absolut adalah jalur lengkap yang dimulai dari root directory. Ini memberikan lokasi yang tepat dari file atau directory dalam sistem. Contoh, home user document.txt. Jalur ini akan sangat berguna untuk memastikan akses yang konsisten ke file di berbagai konteks. Nah, berikutnya itu ada jalur relatif. Jalur relatif mengacu pada lokasi file atau directory berdasarkan posisi saat ini dalam sistem. Misalnya, jika berada di home user, jalur relatif untuk dokumen TXT adalah dokumen TXT. Ini memudahkan navigasi tanpa perlu menuliskan jalur lengkap. Nah, maksudnya itu kalau di jalur absolut tadi, kita itu harus menulis dari awal. Misalnya kita mau cari si dokumen.txt loh, gitu misalnya. Nah, kita itu harus mengetik dari awal dia di mana dia posisinya harus pas lengkap alamatnya gitu. Misalnya kalau kita di Polmed gitu kan, kita itu harus lengkap dia di mana, di jalan mana, di kota mana, kayak gitulah. Misalnya contohnya jalur absolut nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk jalur relatif ini kita tuh nggak perlu lagi kita tuh misalnya kita di Polmed nih nggak perlu lagi kita tulis jalannya di mana gimana gini. Oh, alam kotanya di mana. Yang penting kita tulis ini Politeknik Negeri Medan, langsung dia tahu di mana. Itu loh, jalur relatif. Nah, yang berikutnya itu ada peranan administrator dan pengguna dalam ekosistem Linux. Nah, yang pertama itu administrator ataupun host ya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem, mengelola konfigurasi, memperbarui perangkat lunak, dan memberikan dukungan kepada pengguna dengan pengetahuan yang mendalam, menciptakan lingkungan yang handal dan terpercaya ya. So, ya gimana kita itu sebagai administrator ya, yang mengendalikan operating system ini, kita nanti mau apa-apa nanti butuh izinnya kan ke administrator. Jadi kita tuh harus ya baiklah harus pandai gitu kan menggunakan semua izin yang kita miliki. Ya kita itu bertanggung jawab lah nanti misalnya ada kawan kita memakai gitu kan, kita buatlah pengguna dia biar bisa dia menggunakan ini, janganlah sampai dia nanti misalnya bre pinjam kawanmu mau pinjam laptopmu dulu dong, mau ngapain, mau internet. Nah, janganlah kita pula kita strict kan dia nggak bisa pakai jaringan internet. Oh, itu betul lah itu memang. Nah, yang berikutnya itu ada pengguna. Pengguna adalah bagian penting dari ekosistem Linux. Mereka harus memahami cara menggunakan sistem dengan efektif dan memberikan umpan balik kepada administrator. Dengan keterlibatan aktif, pengguna dapat meningkatkan pengalaman dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, di sini pun kita sebagai pengguna janganlah apa kali ya kan, pengguna. Jadi kalau misalnya kita ada kendala nanti janganlah langsung kita maki-maki adminnya ya kan. Kita omongkanlah bagus-bagus. Ya, biar nanti si admin pun gampang dia bisa dia lebih bagus kan ke depannya lebih efektif ya kan. Nah, nah dari semua PPT saya ini saya memberikan ketiga kesimpulan ya. Dalam presentasi ini kita telah memahami dasar-dasar Linux sebagai operating system yang open source ya.
Yang kedua yaitu pemahaman tentang jalur absolut dan relatif yang sangat penting untuk penggunaan dalam sistem operasi Linux. Ya, jangan sampai terbalik tadi. Absolut itu harus lengkap, relatif itu bisa langsung dia tempatnya gitu. Nah, yang ketiga itu sinergi antara administrator dan pengguna adalah kunci untuk menciptakan ekosistem Linux yang sukses. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan dari PPT saya ini yang mengenai dasar-dasar Linux ya. Ya, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Ya, saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.